Berdasarkan analisa kotak hitam, muncul dugaan kuat pilot bunuh diri dan menabrakkan pesawat Airbus A320 ke pegunungan Alpen dengan kecepatan 700 km per jam. Pihak jaksa di Perancis yang mendengarkan suara CVR atau Cockpit Voice Recorder menyimpulkan jika pada saat kecelakaan terjadi, kapten pilot terkunci di luar kokpit dan tidak bisa masuk ke dalam. Co-pilot kemudian diduga secara sengaja menjatuhkan pesawat ke pegunungan. Fakta lain menyebutkan bahwa co-pilot Andreas Lubitz pernah menjalani perawatan gangguan kejiwaan serius. Seperti dikutip kantor berita AFP, pihak penyidik kejaksaan Marseille menyatakan dari data rekaman suara di kokpit awalnya terdengar suara kursi digeser, lalu pintu dibuka dan ditutup lagi. Setelah itu terdengar ketukan di pintu kokpit, awalnya pelan, kemudian ketukan semakin kencang. Hingga saat pesawat menabrak gunung, tidak terdengar lagi percakapan di kokpit. Dari rekaman juga terdengar sinyal alarm yang memperingatkan bahwa pesawat turun dari ketinggian. Diberitakan di Independent, para ahli penerbangan di Perancis mengatakan bahwa salah satu pilot di kokpit telah mengambil keputusan dengan sadar untuk menabrakkan pesawat itu ke lereng gunung. Selain bunuh diri, kemungkinan lainnya adalah pilot sakit mendadak. Namun teori ini dinilai lemah karena pilot yang sakit seharusnya masih bisa menurunkan ketinggian dengan perlahan. Penerbangan pesawat milik maskapai Mozambican Airlines tipe Embraer 190 mengalami kecelakaan di atas udara Namibia. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dan kru. Lembaga penerbangan sipil Mozambik mengatakan kecelakaan pesawat yang menewaskan 33 orang penumpang ini disebabkan pilot pesawat itu sendiri. Pesawat buatan Brazil yang baru berumur 1 tahun dan terkenal aman ini sedang dalam penerbangan pada 29 November 2013 dari Maputo, Mozambik menuju Luanda di Angola. Saat kecelakaan terjadi, dilaporkan cuaca baik dan tidak terdapat ancaman bahaya apapun. Pengusutan kotak hitam menunjukkan pilot tiba-tiba mematikan mesin dan memasang autopilot untuk kemudian turun dari ketinggian 38.000 kaki ke nol. Pesawat menukik dengan kecepatan 6.000 kaki per menit dan hancur menghempas ke daratan. Penyebab bunuh diri ini diduga masalah pribadi pilot dalam rumah tangganya, serta kematian seorang anak lelakinya. Investigasi awal oleh Kepala Lembaga Penerbangan Sipil Mozambik, João Abreu, menunjukkan pilot dengan sengaja melakukan serangkaian manuver yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pada saat itu, co-pilot sedang meninggalkan kokpit dan tidak hadir di saat segalanya terjadi. Desember 1997, Silk Air Boeing 737 penerbangan 185 yang terbang dari Jakarta, Indonesia menuju Singapura jatuh di Sungai Musi. Kecelakaan ini terjadi setelah pesawat menurunkan ketinggian dengan cepat dari ketinggian jelajah. Sebelum jatuh ke sungai, beberapa bagian termasuk bagian pesawat lepas. Beberapa detik kemudian, pesawat tersebut jatuh ke Sungai Musi. Penyidik Amerika Serikat NTSB menyimpulkan pilot sengaja melakukan aksi bunuh diri. Mereka menyimpulkan kapten melakukan bunuh diri dengan mematikan kotak hitam FDR atau Flight Data Recorder dan menjatuhkan pesawat. Hal ini diduga dilakukan saat co-pilot keluar dari ruangan kokpit. Diketahui sepanjang 1997, sang pilot asal Singapura, Su Waiming, mengalami berbagai kesulitan terkait pekerjaan. Selain itu, ia juga diketahui memiliki kesulitan ekonomi. Sebanyak 104 orang penumpang tewas dalam kejadian ini. Tak ada jasad yang berhasil ditemukan. Namun dugaan aksi bunuh diri tersebut sempat dibantah oleh para peneliti Indonesia yang menyebutkan bahwa kecelakaan murni karena adanya kesalahan teknis. Pada 1999, penerbangan 990 Egypt Air menuju Kairo melalui New York jatuh ke Samudra Atlantik di selatan Massachusetts. Insiden tersebut menewaskan seluruh penumpang, sejumlah 217 orang. Terdapat 2 dugaan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
Para pejabat penerbangan Amerika di National Transportation Safety Board menuduh co-pilot Gamil El-Batouty yang bersalah. Ia diduga melakukan bunuh diri karena ia baru saja ditegur atas pelecehan seksual oleh pihak maskapai penerbangan. Tak lama ia menukikan pesawat ke bawah, bahkan dalam rekaman suara pada kotak hitam, suara El-Batouty terdengar lembut saat ia berkata, "Aku menyerahkan semuanya pada Tuhan." Saat sang kapten pergi ke kamar mandi, ia mengulangi kata-kata tersebut setidaknya 7 kali, lalu mematikan mesin sehingga pesawat akhirnya jatuh. Di sisi lain, otoritas penerbangan sipil Mesir menyalahkan kecelakaan pada kegagalan mekanik sistem kendali elevator pesawat. Saat co-pilot Gamil El-Batouty berada sendirian di kokpit, ia mengunci semua pintu, mematikan autopilot, lalu menukikan pesawat. Kata terakhir yang diucapkan El-Batouty saat itu yaitu potongan dari kalimat syahadat, "Saya percaya kepada Allah," sebanyak 11 kali. Namun laporan resmi setebal 180 halaman tidak menyebutkan bahwa co-pilot bunuh diri, melainkan adalah penyebab yang tidak dapat dijelaskan. Tragedi Malaysia Airlines MH370 menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan modern. Boeing 777-200ER tersebut lenyap tanpa jejak pada Sabtu 8 Maret 2014 dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China. Diperkirakan MH370 jatuh di Samudra Hindia meski tidak ada jasad dan puing pesawat yang ditemukan. Penyidik tak mengenyampingkan dugaan unsur kesengajaan atau aksi bunuh diri pilot dalam musibah ini. Terlebih, transponder MH370, sistem pelaporan dan komunikasi atau ECARS, dimatikan sesaat setelah pesawat lepas landas pukul 00.41 waktu Malaysia. Ada jeda 14 menit antara transmisi terakhir ECARS dan sinyal akhir dari transponder. Hal tersebut mengindikasikan sistem tidak rusak atau hancur dalam kondisi darurat yang mendadak. Salah satu yang jadi fokus penyidikan adalah sang pilot Kapten Zahari Ahmad Shah yang disebut-sebut berpisah dengan istrinya dan kekecewaannya terhadap vonis bersalah yang dijatuhkan Pengadilan Banding Malaysia terhadap tokoh oposisi Anwar Ibrahim. Namun pihak keluarga membantah tuduhan tersebut. Hasil investigasi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang diumumkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyimpulkan bahwa kecelakaan pesawat ini disebabkan oleh kelalaian pilot yang mengemudikan pesawat. Kondisi pilot yang tak menguasai medan dan kontur pegunungan Salak semakin diperparah dengan kondisi langit yang pada saat kejadian sangat tebal, sehingga mempersempit jarak pandang. Dalam penerbangan ini, pilot incumbent Alexander Yablonsev bertugas sebagai pilot yang mengemudikan pesawat dan second incumbent bertugas sebagai pilot monitoring. Di kokpit terdapat seorang wakil dari calon pembeli yang menempati tempat duduk observer atau jump seat. Kehadiran wakil dari calon pembeli inilah yang diduga kuat membuat hilangnya konsentrasi pilot dalam mengemudikan pesawat. Pasalnya, berdasarkan rekaman di menit-menit akhir, Yablonsev banyak melakukan komunikasi di luar konteks penerbangan. Disinyalir ia tengah mempromosikan kehebatan SSJ 100 pada wakil calon pembeli sesaat sebelum menabrak tebing Gunung Salak. Dugaan ini diperkuat dari rentetan komunikasi yang didapat tim investigasi melalui memori modul black box. Bahkan 34 detik sebelum pesawat menabrak tebing, Yablonsev mematikan Terrain Awareness Warning System atau TAWS yang memberikan peringatan berupa suara sebanyak 6 kali. Membawa 40 penumpang dan 4 kru, Royal Air Maroc dengan nomor penerbangan 630 terbang dari Agadir menuju Casablanca, Maroko. Menurut ASN, pesawat kehilangan kendali dan menabrak pegunungan Atlas. Pilot dilaporkan mencabut fungsi autopilot dan menerbangkan pesawat ke arah pegunungan dengan sengaja. Namun Serikat Pilot Maroko membantah bahwa pilot pesawat naas ini melakukan aksinya dengan sengaja. Pesawat ATR 42A penerbangan 630 milik Royal Air Maroc jatuh di pegunungan Atlas beberapa saat setelah lepas landas dari Agadir.
Sekitar 10 menit mengudara dan mencapai ketinggian 16.000 kaki, pesawat tiba-tiba menukik turun dan jatuh di Doar Izonine, 32 km utara Agadir. Sebanyak 44 orang di dalam pesawat tewas dan terdapat di antara korban tewas tersebut adalah Pangeran Kuwait beserta istrinya. Pemirsa, itulah ketujuh pilot yang diduga penyebab kecelakaan versi On The Spot. Semoga dunia penerbangan tidak lagi diselimuti kabar duka. Seluruh pilot, awak kabin dan penumpangnya senantiasa diberi keselamatan. Benarkah jambu biji menjadi penyebab penyakit usus buntu? Dan mengkonsumsi buah alpukat bisa menjadi kita tambah gendut? Temukan jawabannya dalam segmen Fact and Myth setelah jeda berikut ini, tetap di On The Spot.